Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Ayahanda Mudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru beserta keluarga. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Asrama Putri. Dalam hal ini, hari ini diwakili oleh Ibu Wakil Pimpinan Asrama Putri, yaitu Ibunda Hajjah Hafsah Lubis. Kebetulan karena orang tua kita, pimpinan kita, pengajian kita ini dalam keadaan sakit, saya mohon kita semuanya dengan kerendahan hati dan ketulusan hati kita berdoa, kita bacakan kepadanya ayatus syifa atau Ummul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya, disehatkan badannya dari bermacam penyakit, dipanjangkan umurnya, dan diberikan Allah kepadanya kekuatan dan keselamatan supaya bisa berkumpul dengan kita sebagaimana hari-hari biasanya. Wa bihaqqi suratil Fatihah wa sirri suratil Fatihah wa bi barakati suratil Fatihah syai'un lillah wa laha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
dengan kemuliaan dan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat kita, semoga penyakitnya disembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. 7 kali kita baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi suratil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramati suratil Fatihah wa salawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ij'al laha dawaa, ij'al laha dawaa wa shifaan min kulli amrad ya zal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan diangkat Allah semua penyakit yang diderita orang tua kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Juga yang saya hormati orang-orang tua saya yang hadir hari ini, kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum au menyampaikan pengajian tadi hari nasadarion, terlebih dahulu awan bahat mangido mohop mangido isin idia naron adong penyampaian kuna urang tama atau nasalah sili penempatanna harap dawon naron di paamun dohot ipatama tu maksud dohot tu tujuanna. Nah pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mandung mangalihin dihita bahat nikmatna. Di antarana nikmat kesehatan, alhamdulillah. Nikmat kesempatan, alhamdulillah. Nikmat adalah kesempatan, keselamatan, nikmat umur. Nikmat kebahagiaan, alhamdulillah. Nikmat pesantren tanah dong jong toga onma di provinsi Sumatera Utara di Indonesia umumna, alhamdulillah. Usampeon tuhita walaupun kita begini, pesantren kita begini, alhamdulillah telah mengukir sejarah di Indonesia. Bahasona
hasil sudena barusanon inda banggay tatentong laporan do sampionon tu hitainan cinta na ita tu pesantren na ita cinta onon na diwariskon ni oleh onma ompunta tuan gurunta ulamanta yaitu Syekh Mustafa Hussein Tuhita ya tersohor di Nusantaraon indah dong talina na tersohor di hitaon songonejo di Indonesiaon bahasona Sumatera Utara diadu barusanon seluruh Sumatera Utara utusan Sumatera Utara di seluruh Indonesia ditempatkan di Jawa Timur di Lamongan. Sumatera Utara mendapatkan peringkat keempat yaitu tingkat ketangkasan kepandaian membaca kitab gundul. Alhamdulillah siang pesantren tahun 12 kalak naman dapat juara. Salah satu di antara narisi mendapatkan juara 1 di seluruh Indonesia dan juara 2 juga di seluruh Indonesia. Jadi indah dong dope alhamdulillah keraguan ta masih kita pertahankan nadi purbaon imatolu pilarta. Batere na doon haon. Batere na doon pamate. Satu. Dites. Tes. 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 Gak ada. Satu. Darah. Dites. Mic 2. Satu. Darah jua. Gesan depan. Satu. Dorong tali si benak kahai salah sambung. Satu. Darah. Satu. Darah. Satu. Baterai na jolo gontia. Satu. Satu. Aduh. Satu. Unda ben nasosora ben namik na dalam orang bersahabat kah? Ulangi mula. Bahasona si kolam tanah ita cintayon termasuk diperhitungkan di si Indonesia kebanggaan ta sasudena. Inilah kita pengajian kita semuanya. Dan ibu-ibu boleh lihat juga itu di YouTube tentang ketangkasan anak-anak kita, dewa anak didik kita di pondok pesantren Mustafawi. Ya, keyakinan kita, persahabatan kita masih bisa kita lihat untuk anak-anak kita pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Syukur indah dong kata yang paling indah kita ucapkan kecuali kalimat alhamdulillah.
Alhamdulillah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang patut dipuji itu adalah Allah. Yang patut disanjung itu adalah Allah. Segala pujian dan sesuatunya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati, saterusna salawat doa salam turuh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan kepada kita semua, dan juga yang kita harapkan syafaat beliau kelak pada hari kemudian. Semoga kita semuanya ini yang sudah pernah, yang belum pernah, bisa kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan jamaah kita dari sini insyaallah taala tanggal 7 bulan Agustus diberangkatkan. Ya silakan, apakah melalui dari Pondok Pesantren Mustafawiyah Purwabaru berkunjung berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan travel lainnya yang Anda percaya, cuman wasiat saya, nasihat saya, sebelum berangkat Anda punya ilmu terlebih dahulu. Seulang sayang adalah epeng nabahat ni behenmi. Seulang sayang, ulang padakan semuanya. Belajar Anda supaya lebih afdal dan supaya lebih bagus. Susah untuk berangkat ke sana, akan tetapi kalau ilmu yang mantap, dengan ilmu yang mantap, keyakinan yang bagus, insya Allah percayalah bahwa adalah amal ibadahmu itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-amalu bighairi ilm, al-amalu maradudatun. Beramal tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, amalnya itu ditolak. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati, di hari Nasadarion, di bulan yang sangat mulia ini, Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang sangat dihormati dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 bulan, yaitu 2 sudah kita lewati, 3 sudah kita lewati. Rajab sudah kita lalui, Zulqa'dah sudah dilewati, Zulhijjah barusan habis, baru ini bulan Muharram adalah afdalul syahr, sebaik-baik bulan itu ba'da Ramadan, sesudah bulan Ramadan adalah Syahrul Muharram, adalah bulan Muharram, bulan yang sangat diagungkan, bulan yang sangat dihormati, tapi ada isinya yang sangat bagus. Itulah yang masyhur di kita, yang namanya yaitu Asyura. Apa arti Asyura? Yang ke-10 adalah yang ke-10. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati, 10. Asyura artinya 10. Asyura 10. Ini dapat adalah di bulan Muharram. Apa kelebihannya? Apa keutamaannya? Nadong di hari 10 bulan Asyidokon Asyura. Ada berbeda pendapat di kalangan ulama. Aku kutip dari kitab Umdah Sahih, dari sarah daripada Imam Al-Bukhari, dan juga di kitab Tanbihul Ghafilin, di Anatut Talibin, bahwasana adong naidokon Asyura, adong 10 macam kejadian yang terjadi kepada nabi-nabi atau rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adong di sisi 10, dan 10 lebih daripada kelebihan dan keutamaannya. Ison upasam pedihita satu persatu. Tahan napas, ambil pulpen. So untuk nama ngaji kan? Kau tambahi mata, tandon nama tobang. Tandon ita nama tobang imaite. Najolo suka maman bubur, sonari mandung mata
Najolo sering bawa minyak wangi, sekarang banyak minyak tando Nabi nama to wangi. Padahal salah satu amalan yang dianjurkan di hari Asyura. Tiadong hadisna sebelumna. Asyura harana berketepatan hari Asyura on tongkinnai ima di hari berarti 9 hari baru Asyura hari Jadi adong di hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Barakatu wat Fadlus Sa'i wal Harakah. Disebutkanna man sama min kulli syahril haram. Siapa-siapa orang yang berpuasa di bulan Muharram. Kebetulan ya bulan yang dihormati, termasuk di antaranya bulan Muharram. Al-Khamisi wal Jum'ati was Sabt. Hari Kamis, hari Jumat dan hari berarti toluar itu. Salasata ayyamin, 3 hari. Kataballahu lahu ibadatan bi-700 sanah. Mencatat oleh Allah baginya seolah-olah dia beribadah selama 700 tahun. Ada maknanya ibadatun ghafarallahu, Allah mengampuni dosanya selama 700 sanatin, sebanyak 700. Jadi palalu masoni pulita puaso Kamis, Jumat, Sabtu. Itu Bandung. Berarti cokot maite. Cokot hari Tasu'a 10 Sabtu natoluan. Ini di dalam kitab warna Al-Barakatu was-Sa'i wal Harakah, halaman 111. Kemudian napaduana man sama Asyura minal Muharram, barang siapa yang berpuasa Asyura daripada bulan Muharram, aqtahullah thawaba asyrati alafil malak. Siapa-siapa orang yang berpuasa Asyura di bulan Muharram, memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya pahala sebanyak 10.000 para malaikat. 10.000 para malaikat. May mo pindawi datu sarun na pulajong jongaw na lampasan. Juk bosongan niya lo. Tidak ayah-ayahi naron pinday alay. Yang kedua, man sama Asyura min Muharram aqtahullah uqtiya thawaba asyratil alafil hajji wal mu'tamir. Orang-orang yang memuasakan hari Asyura diberikan Allah kepadanya pahala sebanyak 10.000 orang yang melaksanakan haji dan umrah. 10.000 orang yang melaksanakan haji dan umrah. Wa uqtiya thawaba asyrata alafi syahidan, dan diberikan pula kepadanya 10.000 pahala orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga ya, wa man massaha yadahu ala ra'sil yatim yaumi Asyura, dan barang siapa pula yang menyapu kepala anak yatim pada hari Asyura, mengangkat Allah baginya setiap satu helai rambut, satu derajat, satu tingkatan di dalam surga. On hapusan naik dah hapus kasih sayang doh. Dohot disantu ni ulang tong ya hapus langsung dipotukkan. Indah songani dengan sentuhan penuh kasih sayang, mau membagi, mau adalah
membantunya. Aku yakin benda umat-umat pengajian ringgas puasa masuk sampean jolo. Yang keberapa? Keempat. Wa man fattara mu'minan lailata Asyura. Barang siapa yang memberi makan orang mukmin pada malam Asyura, faka'annama aftara indahu jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka seolah-olah dia memberi perbukaan bagi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi ilen parbuka tualak ilehen panganon te dasarna na ilehenon tualak na mu'min sama-sama iba ya. Wa asba'a butunahum, dan mengenyangkan perut mereka ya. Dalam satu segi tualak na puaso, dalam satu segi yang lain tola tu alak nama le. Nangkon pia puaso pokoknya ia nama sarupa metodot na mengenyangkan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, tanya mereka, ya Rasulullah, laqad fadlallahu yauma Asyura ala sairil ayyam. Sesungguhnya Allah telah memuliakan di hari Asyura atas sekalian hari. Jadi bahad hari yang paling mulia termasuklah di antaranya yaitu hari Asyura. Ya, hari Asyura. Dan kemudian orang-orang yang melaksanakan pada hari Asyura berpuasa, yang masyhur hadisnya, mengampuni dosa setahun yang lewat. Sedangkan Arafah 2 tahun, setahun yang lewat dan setahun yang akan. Tapi kalau Asyura setahun yang lewat. Bapak pigan nang. Talapan ada mah. Dan ikut deh. Itu. Lanjut majelis ni. Man sama yauma Asyura. Barang siapa orang yang berpuasa pada hari Asyura, kutibat lahu ibadatus sittina sanah bisiyamiha wa qiyamiha. Ada riwayat yang lain, riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas, barang siapa orang yang berpuasa hari Asyura, dicatatlah baginya ibadah sittaini, 2 tahun, ibadah 6 tahun, bisyamiha, dengan puasanya dan salatnya. Kemudian wa man shoma yauma Asyura kutiba lahu ajru sab'a samawat. Orang yang melaksanakan puasa Asyura, maka dicatatlah baginya pahala sebanyak pahala yaitu 7 lapis langit. 7 lapis lah. Ini hadis ini yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, yaitu adalah pada kitab Al-Mukhtarul Ayyam, yaitu Imam Al-Baihaqi. Kemudian shauma Asyura kaffaratus sanah, bahwa puasa Asyura menghapuskan dosa setahun. Wa shauma Arafah, dan puasa Arafah adalah sanataini qablahu wa sanatin ba'dahu, menghapuskan dosa yang tahun yang lewat dan dosa yang akan datang. Sedokon nangkin 10 keutamaan. Afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa, kata Nabi, sesudah puasa bulan Ramadan adalah syahril Muharram, adalah bulan Muharram. Wa afdalus salah ba'dal fariḍah salatul lail. Sebaik-baik salat sesudah salat fardu adalah salat tahajud.
Kemudian inangkin puasa saja teh. Puasa dohot menyantuni anak yatim. On tuita indah sanggup puasa mato bang. Mato atau dengan sesuatu hal yang lainnya. Ahaduma tambana man wassa'a ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu alaihi fi sairis sanatihi. Barang siapa yang melapangkan atas keluarganya, barang siapa yang melapangkan atas keluarganya di hari Asyura, melapangkan Allah atasnya pada seluruh tahunnya. Tu ayah itaun sasudena ipabain sotik menuna. Muda ayah pe pertambah sotik parpo adong nilai surprise na dulu. Surprise. Lehen sotik abis tongkin nai. Salat maghrib malam Jumaton cokot potang. Olit kon tu talonan ni inangi gonjong mar 15 same. Aman mai kan? Melapangkan keluar. Marbeda masotik sebelumnya lasiak giling, lasiak tuk-tuk ataupun adalah gule bulung gadung meningkat menjadi gule hikmahna dengan ikhlas, maka setahun kemudian tahuni Allah lapangkanlah kehidup. Berarti ngonon ilarang iba codi tu keluar. Olo gonjong muntong sainduk pate panganon muarasak nama te setahun nanya. Berarti menyakiti diri sendiri, tidak boleh. Untuk ayat yang kini, man wassa'ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu alaihi fi sairis sanatin. Barang siapa yang melapangkan adalah ke atas keluarganya di hari Asyura, melapangkan Allah atasnya pada seluruh tahunnya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kemudian tu umak naon Nabi Asuna tolak lepeng mawa. Walaupun hadisnya dhaif daripada Ibnu Abbas di hari hadisnya maniktahala bil ismadi yauma asyura lam yarmud abada. Barang siapa yang bercelak, barang siapa yang memakai di hari Asyura, tidak sakit mata dia selamanya. Mata ahadon, mata kabur atau mata duitan? Mata kabur adalah imainang pada hari Asyura. Kita teraskan deh. Lanjut. Itu tadi 10 macam di antara kelebihan dan keutamaan pada hari Asyura. Kejadian. Kenapa dikatakan hari Asyura itu? Tentu adalah di situ kejadian yang diberikan Allah kepada kita. Untuk kita mengingat kembali rasa syukur kepada Allah. Yang pertama, pada hari Asyura Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Kedua, Allah menciptakan gunung dan lautan. Parjolo diciptaun Tuhan gunung baru iyalah sonna maumpang tobat tong. Uni mitontoi parjolo jolo gaduna baru igonang. Ulang gonang nasodong gaduna. Itulah Allah ciptakan gunung, kemudian Allah ciptakan laut. Kapan? Pada hari Asyura. Kemudian Allah pula menciptakan Nabi Allah Adam, yaitu pada hari Asyura. Berbeda riwayat ini banyak ini menciptakan Nabi kemudian juga Hawa. Nenek moyang kita Hawa. Kemudian Allah ciptakan juga pada hari Asyura itu sorga.
kemudian dimasukkan Adam ke dalam itu pada hari Asyura. Setelah itu dilahirkan Nabi Allah Ibrahim pada hari Asyura. Selamatnya Nabi Allah Ibrahim daripada menerima ataupun selamatnya Ibrahim dari api yang dibakar oleh Raja Namrus. Onda putumai saya don. Biasa. Pada malam hari itu juga, pada malam hari Asyura, Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Disebutkan pada hari Asyura atau dijelaskan dalam kitab Al-Umdah, syarah daripada Sahih Imam Bukhari karangan Badaruddin Al-Aini, disebutkan bahwa hari Asyura, ada berbeda pendapat bahwa hari Asyura Allah memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada nabi-nabi yang 10. Di antaranya nabi-nabi yang 10. Yang pertama, kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Yang mana Nabi Musa pada waktu itu dikejar-kejar oleh Fir'aun suku Kiptiah, sedangkan Musa daripada Banu Israel. Saking kejamnya Fir'aun itu, tidak ada pangkat dan jabatan yang dikasih kepada Banu Israel. Paling tinggi adalah satpam di zaman itu. Akhirnya pada waktu itu adalah begitu Allah mengutus kepada mereka adalah mengutus kepada mereka Nabi Musa dan juga saudara Nabi Musa yang bernama untuk menyembah Allah Subhanahu, namun Fir'aun tidak mau. Tetap dia merasa angkuh kesombongannya. Makanya dia sombong dengan jabatan yang dia anut, jabatan yang dia emban, jabatan yang dia miliki, bahwa dia merasa sebagai Tuhan. Maka orang yang sombong karena jabatan yang dia milikinya, amanat yang dia embannya, sombong gara-gara jabatannya, nanti temannya bersama itu kepala kodenya, bersama Fir'aun. Itu kemenangan pada waktu itu beliau menyembah adalah harus menyembah Fir'aun, namun Musa dan pengikutnya tidak mau menyembah kepada Fir'aun. Akhirnya terusir sampai menyeberang Musa itu dah di laut Ya, kemuliaannya Nabi Musa sudah kita ketahui, yaitu adalah tongkatnya bisa menjadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Akhirnya sampailah dia ke daerah Gaza ataupun daerah Palestina. Itulah kemuliaan dan keagungan Nabi Musa. Karena itu sudah pernah saya ceritakan tentang kisahnya Nabi Musa. Yang kedua, 10 nabi, yaitu kemenangan. Yang kedua, yaitu penderitaan, yaitu ataupun bukan penderitaan, pendaratan kapal Nabi Allah Nuh. Berarti terjadi itu selesai banjir bandang yang menerpa bumi ini, yang menerpa dunia itu dan sekitar di situ. Makanya Allah selamatkanlah Nabi Nuh bersama kaumnya. Itulah Nabi Allah Nuh. Kemudian yang ketiga, selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan. Sidokon Asyura, selamatnya Nabi Yunus dari perut. Yang keempat, ampunan Allah terhadap Nabi Adam. Bahwa setelah Nabi Adam diturunkan dari surga,
setelah Nabi Adam diturunkan dari tempat yang paling mulia ke tempat yang paling rendah, yaitu adalah dunia. Paling tinggi adalah surga. Maka pada ketika itu Nabi Adam melantunkan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal, bahwa beliau adalah karena beliau mendapatkan cobaan pada waktu itu, ada perintah selama mereka di dalam surga, jangan dekati pohon itu. Syaitan menggodanya. Syaitan menggoda Nabi namun tidak mempan. Siapa yang menggoda dia? Iblis tidak mempan. Dari jalur Adam tidak bisa. Yang menggodanya siapa? Hawa. Memang anggo soal manggoda tu manggoda ada buru na paling gogo. Songon dia beteng pe ayah-ayahon. Songon dia kuat pe, songon dia malim pe, songon dia jahil pe, anggo ada boru manggodana bisa telap iman. Bisa telap betul lo dah. Bo aso harana sono ninang dabo. Laki memang tidak bisa mendampleng kebesaran kaum wanita, tapi kaum wanita mendampleng kebesaran suaminya dari segi bahasa. Contohnya, mula suamimu bupati, ho menjadi aha? Ibu mula suamimu gubernur, kau jadi aha? Ibu pula suamimu camat, kau jadi? Dibalik pula. Mula ho gubernur, suamimu jadi apa? Nggak bisa itu. Itu segi bahasa. Nggak bisa. Itu segi bahasa. Makanya ayat itu benar yang dikatakan. Ar-rijalu. Laki-laki itu diikut, perempuan itu ngoni mesoroi. Jadi suamina ido kon bapak bupati ngarantong, ibu bupati dan narongi, ada boruna do na bupati atau suamina do ada boruna gubernur dot alak lain ay gubernur. Nda, tei anggo suamina gubernur, istrina ikut. Itu tata bahasa. Karena perempuan itu mengikut. Tapi kalau soal kepemimpinan, soal adalah soal tadi goda menggoda, memang rajanya lah perempuan. Amu udah manggodan ada. Aso. Karena perempuan diciptakan Allah 6M. Menarik, menawan, menggoda, menyenangkan, menyenang. Banyak. Kaum bapak, kaum ibu na hormati. Yang seterusnya adalah yang kelima, keselamatan Nabi Yusuf saat keluar dari sumur. Keselamatan Nabi Yusuf yang keluar dari sumur. Kemudian yang keenam, kelahiran Nabi Allah Isa. Kelahiran Nabi Allah Isa. Dan yang ketujuh, ampunan Allah untuk Nabi Daud. Nabi Daud dan umatnya. Kemudian yang kedelapan, lahirnya Nabi Allah Ibrahim. Dan yang sembilan adalah Nabi Yakub kembali bisa melihat. Sembuh mata Nabi Yakub itu pada hari ben laulutna yana tangisi Nabi Allah Yakub tentang anaknya Yusuf sampai ia
buta. Ben sedihna anahon anakon. Akhirnya setelah pada hari Asyura beliau mendapatkan kesembuhan dari kebutaan. Yang 10, ampunan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kesalahan yang lalu dan kesalahan yang akan datang. Dari situlah bahwa Nabi kita maksum, terpelihara daripada dosa. Ita dona bergelimang dosa, anggona binta maksum daripada dosa, baik dosa yang lewat maupun yang akan nggak ada, yaitu Nabi itu terpelihara daripada dosa. Makanya Al-Umdah mengatakan karena 10 macam itulah di bulan Muharram dikatakan namanya Asyura. Kemudian madapot tong sejarahna, dapat amalan, dapat adalah kelebi. Apa minimalnya kita ucapkan pada hari Asyura? Ahadu mana itadokon pada hari Asyura, sikir nainang, sikir pada hari Asyura. Na pondok non masuk ni, pelalanjang nainon nggak mau ucatat non. Na pondok non minimal pada malam hari Asyura, sikir tadi bulan puasa nangkan naroon, hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Seimanya sebanyak 70 kali. Sebanyak 70. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aha gunana fungsina pulaon ita zikirkan di hari Asyura, niscaya Allah menjaga kita dari keburukan, dari keburukan sepanjang tahun ini. Jadi tahun 2445 Hijriahon mulai tabacaonon insyaallah taala terhindar madari dirinta keluarganta sudena adalah keburukan. Zikirna nikmal maula. Saimaya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man, sebanyak 70 kali. Nah panjang nai. Ada yang sanggup nggak mau catat zikirna. Zikir yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Asyura pula bisa. Pertama, tahlil 100 kali. Hari tahlil. La ilaha 100 kali. Mandung. Salawat 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi 100. Napatuluna istighfar 100 kali. Pula istighfar 100 kali. Kemudian ayat nangkinian doa pertama, Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana lanakunanna. Itu 100 kali. Alabat bahatan bang 100. Ya paling mana? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saimaya hasbunallah wa ni'mal wakil 450. 400. Nah bahat main ingin kita baca deh nih ya. Ngasih bacaan sidokonon don. Hasbunallah wa ni'mal.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mandung. Napa onomna nang kinian baru tambah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man 70 kali. Terakhir nomor 7. Nomor 7, Rabbi ghafirli warhamni wa tubu alayya. 100 kali semia. Rabbi ghafirli warhamni wa tubu alayya. Jadi ulang edison kita baca 3 noli. Tolu noli sebaru solingot nang kini jajaran na ite sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. 3 kali mandung. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana atarhamna lanakunanna minal khasirin. 3 kali. 100 kali baru hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi ghafirli warhamni wa tubu alayya, Rabbi ghafirli warhamni wa tubu alayya. Dah dapat malanjang tu pinomak nang kinian ulang tertinggalkan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir, wa ni'man nasir. Lau panutupna ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa ujungnya? Ni'mal maula wa ni'man Mandung ni'mal maula wa ni'man hasbunallah wa ni'mal wakil ni'man nasir. Andung. Jadi dapat kita simpulkan pengajian tadi hari nasadarion tentang keutamaan dan kelebihan dan apa yang terjadi pada hari Asyura dan amalan-amalan yang dianjurkan buat kita pada hari Asyura. Ini amalan yang dianjurkan buat kita pada hari Asyura. 1. Amalan ataupun macam-macam amalan pada hari Asyura. Nang kini mandung biar saya simpulkan. Yang pertama puasa. Mandung nang kini kan padilahnya. Kedua, memperbanyak solat Ketiga, menyambung silaturrahim. Menyambung silaturrahim iman nang kini silaturrahim gorarna malehen perbukaan tua baik iana puaso atau indah puaso marsadokah tu alakna somam pada hari Asyura. Kemudian bersedekah. Yang keempat bersedekah. Yang kelima dianjurkan di situ. Kelima mandi. Sunat pada hari Asyura. Tarsongan hari raya teh. Pada hari Asyura. Yang keenam berziarah
ngamawa isi mulai siarah hikmah ziarah 2 mengingatkan hadanya hari akhirat dan membuat kita suhud di atas dunia, dan ada manfaat bagi yang disiarah. Minimal kau ucapkan kepadanya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al qabrahu raudatan wala taj'al khubratan. Baru yang ketujuh, di hari Asyura dianjurkan menjenguk orang yang sakit. Sunat hukumnya menjenguk orang yang sakit, sunat. Iya, pokoknya alakna sakit, bawa pengah saudara. Pokoknya saudara, untuk asal kona beriman kita bersaudara. Baru yang ke-8, memakai celak, sunat. Memakai colak. Yang ke-9, menambah nafkah keluarga, menambah belanja keluarga. Dan yang ke-10, sunat memotong kuku. Yang ke-11, mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak Yang ke-12, zikir sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian tidak mampu yang tadi, minimal tidak mampu yang lainnya, membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Ima anjuran-anjuranna, mana yang kita mampu silakan. Ya, tahu hukumnya, yaitu ibadah di situ merupakan semuanya adalah ibadah yang sunnah, bahwa itu adalah hari yang mulia, hari yang penuh barakah, bulan yang penuh barakah, yaitu pada hari Asyura. Anma amang inang yang terjadi, yang kita kupas tuntas tentang pada hari Asyura, bahwa itu terjadi pada bulan Muharram. Kenapa Asyura? Karena ada yang terjadi di situ 10 macam kejadian yang terjadi kepada 10 nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita puasa? Karena selamatnya Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Makanya dari situ dengan ucapan terima kasih, maka kita melaksanakan ibadah puasa. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Kukira cukup sekianlah pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oh, adalah yang juru kena bubur ini ya. Mau dok nang kini adalah itu bahagian daripada soda. Bubur do mampu, bubur ma. Gule manuk do mampu, gule manuk ma. Rondang do, rondang ma. Tolak. Mandung. Aso bubur. Asong kon bubur. Bennaimia karejone na umomo. Kan songon ide. Ya, bersedekah. Kaum bapak, kaum ibu na hormati, itulah yang ada pada hari Asyura. Maka untuk itu kita bacakan suratul Fatihah. Dengan keberkatan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan saudara kita yang dulu mendahului kita semuanya, diberikan Allah kepada mereka adalah ampunan dan juga ditempatkan pada sebaik-baiknya. Dan orang-orang yang melamar di sini, ada yang lulus ujian, ada lulus testing dan sebagainya, hajat kita, yang sakit,
yang sakit disembuhkan Allah, yang ada tujuannya dikabulkan Allah, dan kita semuanya mendapatkan kesehatan dan keselamatan atas berkah suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan Allah umur kita, segala hajat dan maksud kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazin niyah kullin niyatis salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا بلاء إلا دفعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يسرتها يا رب العالمين. اللهم سهل أمورنا وهسل مقاصدنا وبلغ مرادنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.